kami dari kelompok 4 yang bertema Al-Wakalah. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari Al-Wakalah. Secara bahasa, Al-Wakalah atau Al-Wakilah yang berarti Al-Tafwid atau penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Secara terminologi syara seperti dikemukakan oleh para fuqaha, yaitu yang pertama Imam Taqi Al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini. Menurutnya, Al-Wakalah adalah menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dapat dikelola dan dijaga pada masa hidupnya. Yang kedua, menurut Hasbi Asy-Syidik, Al-Wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan di mana orang itu menunjuk seseorang agar menggantinya untuk bertindak. Dari dua definisi tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Al-Wakalah adalah sebuah transaksi di mana seseorang menunjuk orang lain untuk menyelesaikannya mengerjakan suatu pekerjaan ketika masih hidup. Dalam wakalah, seseorang dapat menyelesaikan masalahnya secara sendiri, tetapi karena suatu urusan, dia tidak dapat menyelesaikan masalahnya dan memberikan kepercayaan kepada orang yang dapat dia percayai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis al-wakalah. Yang pertama, wakalah al-mutlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Yang kedua, wakalah al-muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan-urusan tertentu. Yang ketiga, wakalah al-ammah, yaitu perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah, tetapi lebih sederhana daripada al-mutlaqah. Dalam aplikasinya, pada perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan letter of credit, yaitu permintaan akan barang dalam negeri ataupun luar negeri. Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Baiklah, rukun al-wakalah. Yang pertama, muwakil atau orang yang mewakili. Itu syaratnya harus berstatus sebagai pemilik urusan dan menguasainya dan dapat bertindak dengan harta tersebut. Jika mewakil itu bukan pemiliknya, maka batal. Dalam arti anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi muwakil karena tidak berhak untuk bertindak. Yang kedua yaitu wakil atau orang yang mewakili. Syaratnya harus berakal. Jika gila atau belum dewasa, maka batal. Namun menurut Hanafiyah, anak kecil yang cerdas dan mampu membedakan baik dan buruk sah menjadi wakil. Alasannya, Amir bin Sayyidah Ummu Salaman mengawinkan ibunya dengan Rasulullah. Saat itu Amir masih kecil dan belum balik. Orang yang menjadi wakil tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali atas izin muwakil tersebut. Si wakil tidak wajib menanggung kerusakan barang yang ditanggunginya kecuali disengaja atau cara di luar batas. Syarat al-wakalah. Yang pertama, pekerjaan atau urusan dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, pekerjaan harus dimiliki oleh muwakil suatu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah apabila wakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya. Yang ketiga, pekerjaannya itu harus diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar. Yang keempat, sigat. Sigat berupa lafal yang menunjukkan arti mewakilkan, yang diiringi kerelaan oleh muwakil. Seperti saya mewakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk kamu kerjakan. Kemudian diterima oleh wakil. Dalam sigat qabul, si wakil disyaratkan, artinya seandainya wakil tidak mengucapkan qabul, tetap dianggap sah. Akad dalam wakalah terjadi dan diakui
secara hukum bila dilakukan ijab dan qabul. Ijab dan qabul tersebut dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, perbuatan atau tindakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi wakalah dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa juga disebut dengan contoh wakalah. Akad wakalah dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi, terutama dalam institusi keuangan, seperti transfer uang. Proses transfer uang yang menggunakan konsep akad wakalah, di mana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah kepada al-muwakkil terhadap bank sebagai al-wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Kemudian, bank mendebet rekening nasabah jika transfer dalam rekening ke rekening. Dan proses yang terakhir yaitu di mana bank mengkreditkan sejumlah uang kepada rekening tujuan. Berikut adalah beberapa contoh proses dalam transfer uang ini. Yang pertama, wesel pos. Pada proses wesel pos ini, uang tunai diberikan secara langsung dari al-muwakkil kepada al-wakil, dan al-wakil memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dituju. Yang kedua yaitu transfer uang melalui cabang suatu bank. Dalam proses ini, al-muwakkil memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan al-wakil. Namun, bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim, tetapi bank mengirimkannya kepada rekening nasabah yang dituju tersebut. Dan yang ketiga itu transfer ATM. Proses transfer uang di mana pendelegasian untuk mengirimkan uang tidak secara langsung uangnya diberikan dari al-muwakkil kepada bank sebagai al-wakil. Dalam model ini, nasabah al-muwakkil meminta bank untuk mendebet rekening tabungannya dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Yang sangat sering terjadi saat ini adalah proses yang ketiga ini, di mana nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM.